Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada pepatah kuno yang berkata, tak kenal maka tak sayang. Karena saya ingin disayang oleh Bapak Ibu sekalian, maka saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin tadi pada waktu awal ibadah sudah diperkenalkan. Nama saya Nimade Rai Kristiana Dewi. Saya berasal dari Bali dan sekarang saya berstatus masih mahasiswi Fakultas Teologi Universitas Kristen Satyawacana. Jadi nanti kalau seandainya Bapak Ibu bertemu dengan saya, supaya tidak, wah ini siapa, supaya kita bisa saling mengenal. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin Bapak Ibu pasti tahu tentang iklan di televisi obat sesak nafas, Neonapasin. Pasti tahu ya Bapak Ibu ya. Ya, iklan Neonapasin ini itu mempromosikan tentang obat sesak nafas. Jadi kalau ada orang sesak nafas, itu digambarkan dengan seseorang yang dililit tali, kemudian dia tidak bisa bernafas. Gitu. Nah, setelah dia minum obat Neonapasin, dia bisa bernafas dengan lega. Wah, lega. Kelegaan yang sama juga dirasakan oleh bangsa Israel. Ketika itu, bangsa Israel menghadapi berbagai masalah dan persoalan. Jadi, mungkin kita sekalian juga sudah tahu bahwa perjalanan bangsa Israel penuh dengan masalah, penuh dengan cobaan. Tidak mudah. Tetapi kemudian Allah membebaskan dan menyertai kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pasal ini merupakan sebuah mazmur pujian yang menyatakan tentang nubuatan apa yang akan terjadi bagi bangsa Israel, secara khusus nubuatan tentang apa yang akan dialami oleh seluruh bangsa pada hari penyelamatan Kristus. Kemudian di sisi lain, mazmur ini juga merupakan nyanyian syukur yang diucapkan sebagai keluhan karena menerima hukuman akibat dosa, tetapi sekaligus ungkapan sukacita karena telah diampuni dan dibebaskan oleh Tuhan. Di dalam perjalanan bangsa Israel, tentunya kehadiran Allah sangat-sangat nyata di dalam kehidupan mereka. Bisa kita lihat sejak bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, kemudian hingga tiba di tanah Kanaan. Dan yang terpenting, Allah sendiri telah bertindak sebagai raja sebelum bangsa-bangsa yang lain di sekitarnya memiliki raja. Jadi sebenarnya Allah sudah bertindak sebagai raja bagi bangsa Israel. Tetapi pergumulan dan permasalahan yang dihadapi silih berganti oleh bangsa Israel membuat iman bangsa Israel menjadi lemah, sehingga timbullah sungut-sungut, timbullah pemberontakan kepada Allah, yang kemudian membuat Allah murka dan menghukum bangsa Israel. Akan tetapi dalam kegelisahan menghadapi dan menanti hukuman Allah, Yesaya tampil dengan nyanyian nubuatan sebagai kekuatan serta penghiburan yang mengingatkan bangsa Israel untuk tetap bersyukur karena Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Allah selalu hadir di dalam kehidupan mereka,
Mungkin Allah murka terhadap kesalahan dan pemberontakan yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi sesungguhnya Dia sangat mengasihi bangsa Israel. Dia akan mengampuni dan menyelamatkan mereka. Bisa kita baca di dalam Yesaya 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Bahkan karena begitu besarnya kasih Allah, keselamatan ini tidak hanya disediakan untuk bangsa Israel saja, tetapi juga bagi semua bangsa dan semua orang yang mau bertobat dan percaya kepadanya. Yesaya menubuatkan bahwa kehadiran Allah akan dinyatakan dengan sebuah karya yang besar di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dengan mazmur ini, Yesaya ingin mengembalikan keyakinan bangsa Israel bahwa Allah selalu hadir dan setia dengan janji penyertaannya. Dia adalah Allah yang mulia, Allah yang agung, dan kuasanya tidak dibatasi hanya pada satu bangsa saja, tetapi dapat dirasakan oleh semua orang di seluruh penjuru dunia, dialami juga oleh berbagai suku, termasuk Bapak, Ibu, dan juga saya. Dan dikatakan juga, Dia Allah yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tentunya persoalan dan pergumulan hidup tidak hanya dialami oleh bangsa Israel, tetapi siapa saja, setiap orang, tidak terkecuali kita yang ada di tempat ini, pasti mempunyai masalah dan juga pergumulan. Dan biasanya ketika kita sedang mengalami masalah atau pergumulan hidup yang sangat berat, kita cenderung lupa dan mengabaikan Allah ada bersama-sama dengan kita. Mengapa demikian? Mungkin karena keberadaan Allah yang tidak kelihatan, tidak dapat kita lihat secara kasat mata. Seperti saudara-saudara yang ada sebelah kiri kita, sebelah kanan kita. Allah tidak terlihat. Mungkin itu yang membuat kita menjadi ragu atau sering bertanya-tanya, di mana Allah? Kenapa saat saya mengalami pergumulan yang berat, Allah tidak ada? Allah tidak dapat membantu saya. Tidak jarang muncul pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Bapak Ibu yang terkasih, melalui kitab Yesaya 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 ini, kita diingatkan untuk merenungkan dan meyakini akan kehadiran Allah yang dinyatakan dengan pengampunan Bapa akan segala dosa-dosa kita. Mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana jika Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin kita tidak ada bersama-sama di tempat ini, karena kita telah binasa karena dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu jemaat, apapun persoalan yang terjadi dan pergumulan yang sedang kita hadapi, mari kita tetap bersyukur dan berharap kepada Allah karena Ia selalu hadir dalam kehidupan kita. Mungkin sesekali atau seringkali Allah murka kepada siapapun yang berbuat dosa. Namun ketika kita mau menyesali dosa-dosa kita, mau bertobat dan mohon ampun, maka Dia pasti akan mengampuni
kemurkaan Allah ini bukanlah tanda bahwa Allah membenci kita, tetapi justru karena Allah sangat-sangat mengasihi umatnya. Misalnya, Bapak Ibu di sini memiliki putra atau putri, memiliki seorang anak, atau yang belum punya anak, yang masih muda punya kakak-kakak yang punya adik. Kemudian papa mamanya bilang, Dek, jangan lewat situ, jalannya licin, nanti kamu jatuh loh. Anaknya tetap ngeyel, tetap aja jalan di situ, lari. Kemudian jatuh, jebak. Nah, kalau saya sebagai kakak, nah kan kapok, tadi udah tak kasih tahu jangan lewat situ, sekarang jatuh kan? Pasti bilang gitu kan? Kalau kakak-kakak di sini mungkin bilang seperti itu. Atau bapak ibunya, nah tadi papa mama udah bilang jangan lewat sana, jalannya licin, sekarang kan jatuh. Mungkin seperti itu. Tapi kemudian hanya seperti itu saja? Tidak. Kita pasti akan mengangkat dan juga menolong. Sama seperti apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Atau mungkin ada bapak ibu di sini yang bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian dikasih tugas sama bosnya, ini tolong dikerjain, dibawa ke rumah. Woi, sudah lembur, semalaman sampai tidak tidur. Habis itu sampai keringetan, tidak enak makan, tidak enak tidur, gara-gara ada tugas dari kantor. Kemudian gajinya pas-pasan lagi. Nah kemudian habis dikasih ke bosnya, Pak, ini tugas saya. Pas dikasih, bosnya langsung bilang, loh, apa ini? Kok kayak gini? Kok masih salah, masih begini. Mungkin di dalam hati kita, wah, ini bos ini tidak tahu ya, saya sudah capek-capek, sudah nggak tidur, nggak enak makan, dan lain-lain. Kok bukannya dapat pujian, malah dimarah-marah sama bosnya. Mungkin dalam hati kita benci ya kalau digituin ya. Tapi sejujurnya, mengapa bos kita berlaku demikian? Karena mungkin di dalam pekerjaan kita masih ada yang kurang baik, atau kurang tepat, atau ada yang perlu diperbaiki. Itulah gambaran bahwa sejujurnya kemurkaan Allah kepada umat yang melakukan dosa bukan karena Allah membenci umatnya, tetapi karena justru Allah sangat-sangat mengasihi umatnya. Ketika kita telah menerima pengampunan dari Tuhan, hendaklah kita selalu mengucap syukur. Dan ucapan syukur itu tidak hanya melalui doa saja atau ibadah saja, tetapi melalui tingkah laku kita, melalui tutur kata kita, sehingga dapat disaksikan oleh semua orang. Kalau biasanya kita berjumpa dengan seseorang, kata-katanya lembut, "Nggih, mari Pak, nggih, nanti saya ke sana mampir." Seumpamanya Bapak Ibu ketemu dengan seseorang, caranya lembut sekali, sopan sekali, penuh senyum. Mungkin kita bisa lihat bahwa, oh, pasti ini orang Jawa. Semoga saya tidak salah ya, kalau orang Jawa ngomongnya lembut ya, Bapak Ibu. Lembut, santun, pelan-pelan. Nah, kalau kita bertemu dengan seseorang yang demikian, pasti kita, wah, ini kayaknya ini orang Jawa ini. Beda lagi kalau ketemu sama orang Bali. Kalau ketemu sama orang Bali, semuanya Bapak Ibu tidak saling mengenal, kemudian bertemu dengan orang Bali. Ya satu-satu Pak, satu-satu ya antri. Nah kalau ketemu, wah ini pasti orang Bali nih. Bapak Ibu bisa menebak ya, melalui cara bicaranya, melalui tutur katanya, melalui sikapnya, Bapak Ibu bisa mengenali, oh rasanya ini pasti orang ini, pasti orang Bali, pasti orang Jawa. Jadi perilaku kita, perkataan kita, tutur kata kita, sikap kita kepada semua orang
itu dapat menunjukkan identitas siapa kita. Dan orang-orang dapat melihat siapa kita. Kalau seandainya ada bapak ibu yang tiba-tiba ada orang caci maki, woi, ngomong yang gak enak kepada bapak ibu, pasti marah kan? Marah gak bapak ibu? Kalau tiba-tiba ada orang gak kenal, terus baru datang langsung tiba-tiba langsung, gini, kamu gini, kamu jelek gendut. Atau mas-mas yang punya pacar, atau mbak-mbak yang punya pacar, dikatain, ih, kamu kok gendut banget loh, kamu kok gini, pasti marah kan? Pacarku kok kayak gitu, ngata-ngatain aku gendut, ngata-ngatain aku jelek, pasti marah. Tetapi apakah ketika ada orang yang mencaci maki kita, ada orang yang memperlakukan kita secara tidak baik, apakah kita juga akan membalas? Wah, dia tuh udah hina aku nih, pacarku udah hina aku ini, aku juga harus hina balik. Apa yang kelemahannya dia? Haruskah kita seperti itu? Itulah apakah sikap seperti itu yang kita tunjukkan kepada sesama kita? Semoga tidak. Baiklah ketika ada orang yang mungkin membuat hati kita terluka, atau mungkin membuat perasaan kita tidak nyaman, mari kita bersama-sama mencoba untuk ayo doakan orang itu, kemudian kembalikan kata-kata itu dengan kata-kata yang membawa damai sejahtera. Mungkin sulit ya Bapak Ibu, tetapi itulah cerminan ketika kita mau diampuni oleh Allah dan kita ada di tempat ini, kita akan menyaksikan pengampunan Tuhan itu melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya atau orang Kristen, setiap ketika kita menghadapi berbagai masalah, marilah kita meyakini bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Allah senantiasa menyertai kehidupan kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu kita wajib untuk menjadi saksi Kristus melalui tingkah laku, melalui perbuatan, melalui perkataan kita kepada sesama, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.